Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Ini merupakan pertemuan yang keenam dalam pembahasan gelombang cahaya. Subbab yang akan kita bahas adalah polarisasi karena pemantulan dan polarisasi yang lain, ya. Baiklah, kita akan menuju ke polarisasi karena pemantulan, ya, pada cermin datar. Kita menuju ke subbab yang kita bahas, polarisasi karena pemantulan pada cermin datar, ya. Ini sinar wajar, sinar biasa, punya banyak arah getar, ya. Tak terhingga jumlahnya. Ini yang kita gambar ini hanya vertikal, ini horizontal, ya. Ini sinar wajar. Apabila sinar wajar itu membentuk sudut datang 57 derajat, sudut pantulnya juga 57 derajat, maka sinar pantulnya ini sudah langsung sebagai sinar terpolarisasi sempurna, ya. Tidak sembarangan cermin ditaruh di sini mesti memantul, ya. Tidak selalu. Jadi karena sudah satu kutub, ya, satu kutub, satu arah getar, ya, ini, ya, sudah terpolarisasi sempurna. Sinar datang pada cermin datar, agar sinar pantul terpolarisasi sempurna, maka sudut datangnya sebesar 57 derajat, maka sudut polarisasinya sebesar 57 derajat. Ini, ya, sudut polarisasinya, sehingga sinarnya sudah terpolarisasi sempurna. Alat untuk menunjukkan terjadinya polarisasi cahaya karena pemantulan adalah pesawat Nuremberg, ya. Jadi ini nama alatnya, begitu. Oke, lanjut, kita akan menuju ke polarisasi oleh pembiasan kembar, ya. Polarisasi oleh pembiasan kembar. Biasanya pada kristal-kristal tertentu itu tidak selalu kembar begini, ya. Jadi ada kristal ini adalah kristal tertentu, ya, di sini, ya. Sinar datang, sinar wajar datang pada kristal, ya, itu ada yang sinarnya terus lurus, ya. Kalau sinarnya datang tegak lurus, maka dia akan terus, ya. Ini sinar biasa terpolarisasi, ya. Ini juga terpolarisasi. Ini sinar luar biasa terpolarisasi. Nah, ini tegak lurus tapi kok mengarah ke sana, ya. Ini sudah satu arah getar, ini terpolarisasi, ini terpolarisasi. Ini tunduk dengan hukum Snellius, ini tidak tunduk dengan hukum Snellius, ya. Jadi itu yang disebut pembiasan kembar, sama-sama terpolarisasi. Sinar wajar datang pada kristal membentuk sudut tertentu terhadap sumbu optik, ya. Theta itu antara 0 sampai 90, ya. Ya. Maka terbentuklah bias kembar, ya. 1. Muka gelombang sinar biasa terbentuk sferis. Sinar biasa tunduk dengan hukum Snellius. 2. Muka gelombang sinar luar biasa yang terbentuk elipsoida, ya. Sinar luar biasa tidak tunduk dengan hukum Snellius. Ini, ya, sinar ini tidak tunduk, datangnya tegak lurus kok menyimpang ke sana.
Ini sinar biasa tapi terpolarisasi, ya, kembar. Hanya pada kristal tertentu, ya, tidak semua kristal. Oke, langsung masuk ke berikutnya. Sinar wajar yang datang tegak lurus, ya, tegak lurus atau sejajar sumbu optik, ya, sumbu optik itu sumbu yang ada di dalam kristal itu, pada kristal bias kembar tidak menghasilkan bias kembar, tetapi selalu menghasilkan dua muka gelombang, yaitu sferis dan elipsoida. Contoh kristal optik bias kembar itu nomor 1 kalsita, CaCO, 2 kuarsa, SiO, 3 mika, keempat kristal gula, topas, bakelit, lalu kristal es, 8 turmalin, 9 herapatit, ya, itu kristal-kristalnya yang bisa menghasilkan bias kembar. D, sekarang sampai D, polarisasi absorpsi selektif, ya. Jadi diserap ini oleh kristal-kristal ini, ya, oleh zat-zat ini. Misalnya ada sinar yang wajar, sinar biasa, ini kita gambar 2 aja getarannya, ya, nih, ya, itu juga begitu. Nah, sinar yang coba ini sejajar sumbu optik, ini adalah ini sejajar, yang ini bersilangan penuh, ya. Yang ini namanya polarisator, yang ini analisator. Hasil dari yang pertama itu tinggal satu arah getar saja, yaitu yang sejajar sumbu optik, ya. Jadi sumbu optik zat ini adalah vertikal, digambarkan begitu. Maka yang lolos adalah getaran sinar yang vertikal, ya. Ini kebetulan ini vertikal, jadi yang vertikal lolos. Berarti di belakangnya analisator masih sinar itu ada, masih tampak, ya, masih tampak oleh kita. Itu absorpsi selektif. Berikutnya, sekarang sumbu optiknya dibalik, nggak sejajar terus, ya. Kita lihat ini mau dibolak-balik, mesti ada yang lolos, ada yang lolos. Yang lolos itu yang sejajar dengan sumbu optiknya, polarisator. Ini berarti tinggal satu, ya, tinggal satu ini jangan sampai ada yang lolos. Berarti sumbu optiknya itu diarahkan horizontal biar hilang gelap, ya, gelap, hitam, ya, dan seterusnya. Itulah, ya. Jadi sumbu optik sangat menentukan lolos tidaknya dalam melewati zat tertentu, ya, yang disebut polarisator atau analisator, gitu, ya. Sinar wajar masuk kristal, misalnya kristal herapatit, dan tegak lurus sumbu optik. Sinar biasa diserap, ya, absorpsi diserap oleh kristal, sedangkan sinar luar biasa diteruskan dengan keadaan terpolarisasi, ya. Ini sudah terpolarisasi dan lolos, tapi ini dibuat horizontal, akhirnya tidak ada yang lolos, gitu, ya. Sinar yang lewat polarisator ini, ya, mengalami polarisasi dan terus menuju masuk analisator, dan ternyata sinar dapat lolos melewati analisator,
ya. Hal ini disebabkan oleh sumbu optik analisator sejajar. Oh, ini yang sejajar tadi ya, sejajar sumbu optiknya. Berikutnya ini yang tidak sejajar tadi ya. Sinar yang telah terpolarisasi oleh polarisator kemudian masuk analisator, tetapi ternyata sinar tidak dapat lolos lewat analisator, sehingga di belakang analisator menjadi gelap. Hal ini terjadi karena sumbu optik analisator bersilangan penuh membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu optik polarisator. Ya, kita lihat kalau di belakang tadi saling bersilangan ya. Ini polarisatornya vertikal, sumbunya ini horizontal, berarti bersilangan penuh, maka nggak ada yang lolos gitu. Terus kita lihat sini, besarnya intensitas sinar yang lolos lewat analisator, intensitas ini ya, bergantung dengan sudut yang dibentuk oleh sumbu optik analisator dengan sumbu optik polarisator ya. Jadi kalau bersilangan penuh ya total, nggak ada yang bisa lewat, kecuali kalau sejajar semua, lolos semua. Ini misalnya ini ada ini sumbu optik analisator, ini yang ini ya. Kalau analisator yang kuning, polarisator yang ini kelabu ini ya, kelabu ini. Terus lanjut, apabila amplitudo sinar yang lolos pada polarisator sebesar A, kemudian analisator berputar dari keadaan sumbu berimpit sehingga membentuk sudut theta, maka amplitudo sinar yang lolos menembus analisator, jadi menembus yang terakhir itu sebesar A aksen, yang besarnya A aksen sama dengan ini A itu amplitudo, A cos theta ya. Theta itu sudut yang dibentuk oleh analisator dan polarisator tentang sumbu optiknya. Intensitas sinar yang telah menembus analisator, jadi terakhir adalah ini I aksen sama dengan I yang pertama cos kuadrat theta ya. Ini I intensitas cahaya terpolarisasi sebelum lewat analisator ya. Nah, ini yang terakhir yang juga lewat analisator, ini intensitas cahaya yang lolos melewati analisator. Ini sudutnya antara sumbu optik polarisasi ya, antara polarisator dan analisator, ini theta, ini sudut antara sumbu optik analisator dan sumbu optik polarisator. Contoh, intensitas sinar ya, intensitas sinar terpolarisasi sebelum melewati analisator, sebesar I, dan yang mampu lolos lewat analisator tinggal seperempat I ya, tinggal seperempat I. Berapakah sudut antara kedua sumbu optik analisator dengan polarisator ya? Oke, kita lihat berikutnya nih ya. Penyelesaiannya diketahui itu tinggal seperempatnya ya. Ditanyakan sudutnya berapa, ini jawab I aksen sama dengan
I cos kuadrat theta, ya. I aksennya tinggal 1/4 sama dengan I cos kuadrat theta, ya. Berarti cos theta sama dengan akar 1/4, sama dengan akar 1/4 itu sama dengan setengah. Ya, cos berapa? Ada setengah bila sudutnya ini diisi 60 derajat. Begitulah ya. Oke. Kita lihat sekarang zat optik aktif. Ya, ada zat itu yang aktif memutar. Jadi zat itu kalau dilewati gelombang cahaya itu bidang getarnya diputar, ya. Adalah benda bening, benda optik yang dapat memutar bidang getar sinar yang melaluinya. Misal, antara polarisator dan analisator terdapat zat optik aktif. Ya, ini zat, ini polarisator, ini analisator. Gelombang masuk, sinar wajar, ini yang diluruskan yang vertikal, seharusnya di sini vertikal, tapi masuk bidang optik ini, zat optik yang aktif ini, maka ini bisa diputar oleh dia dari vertikal menjadi horizontal, atau bisa menjadi bentuknya yang lain, tidak horizontal penuh tapi agak ada vertikalnya. Itu bergantung dari lamanya di sini atau jaraknya ini, tebalnya ini. Kalau ini tebalnya pas, maka ini bisa memutar sampai 90 derajat, ya. Ini akhirnya apa? Karena ini sumbunya vertikal yang masuk horizontal, maka di belakang ini menjadi gelap, ya. Inilah zat optik aktif. Jadi aktif memutar bidang getar sinar yang masuk dalam zat ini, gitu ya. Sinar yang keluar dari polarisator bidang getarnya vertikal. Ini yang keluar dari polarisator vertikal ini. Kemudian memasuki zat aktif sepanjang L. Ini sepanjang L, ternyata bidang getarnya berputar hingga 90 derajat. Sehingga tadinya vertikal di sini jadi horizontal setelah melewati zat ini sepanjang L, ya. Nah, yaitu menjadi horizontal. Alat untuk mengukur besarnya putaran bidang getar sinar disebut polarimeter, ya. Ini zatnya polarimeter namanya, ya. Oke. Jadi bergantung dari L-nya juga. Kita coba lihat di rumusannya, ya. Nah, ini sudut yang diputar itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi, ya, oleh konsentrasi larutan zat optik aktif, ya, juga oleh sudut, dipengaruhi oleh panjang larutan optik tadi, ya, juga dipengaruhi oleh sudut putar jenis zat optik aktif, ya, derajat per meter. Inilah ketemu sudut bidang getar tadi, sudut putar bidang getar berkas sinar dalam satuan derajat, ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi panjang larutan dan sudut putar jenis zat optik, ya, gitu. Kita ada contoh di sini. Panjang tabung polarimeter yang berisi larutan gula, ya, larutan gula itu termasuk larutan zat optik aktif, ya. Larutan gula itu bisa memutar bidang getar sinar, ya. Panjangnya itu 20 cm, ya. Lalu konsentrasi larutan gula 50%.
Bila sudut putar jenis larutan gula 66,0, ini ada kesalahan ya, tolong dirubah nanti, 66,0 tiap 10 cm. Berapakah sudut putar bidang getar yang dilakukan oleh larutan gula? Ya, yang ditanyakan sudut putar bidang ini, sudut putar bidang getar. Ya. Penyelesaian, diketahui panjangnya larutan itu 20 cm, konsentrasinya 50% atau setengah, ya. Alfa 6,6 per sentimeternya, ya, 6,6 per sentimeternya. Pertanyaannya, berapakah sudut putar berapakah sudut putar bidang getar berkasinan itu, ya. Ini rumusnya J L alfa, ya. J-nya 50% berarti setengah kali 20 cm, ya, kali 6,6. Ini 6,6 sehingga ketemunya 66 derajat. Ya, tidak terlalu rumit ini. Jadi larutan gula yang kita kenal sehari-hari itu termasuk aktif, ya, optik aktif, bisa memutar bidang getar, ya. Tergantung berapa derajatnya itu tergantung dari panjangnya juga konsentrasinya, ya, itu ya. Demikian pembahasan untuk polarisator, ya, dan seterusnya pada gelombang cahaya. Demikian, mudah-mudahan tetap semangat, ya. Jangan pantang menyerah, jangan pantang menyerah, jangan menyerah, ya. Jadi mudah-mudahan cita-cita kita tercapai, ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.